Ustadz, ada ustadz, pasti bukan saya, ada ustadz yang menjelaskan bahwa sholat sunat qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Jika dilakukan maka pahalanya sama dengan tahajud. Dan sholat ba'diyatul isya itu 4 rakaat, jika dilakukan maka sama dengan sholat malam qadar. Pasti palsu hadisnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pokoknya kalau ada hadis yang berlebih-lebihan itu pasti biasanya maudhu. Saya belum pernah membaca hadis seperti ini. Andai kata ada hadis dan sahih, sam'an wa ta'atan, saya taat. Tapi dugaan kuat saya, sebagaimana yang pernah saya baca selama ini, saya punya 2 kitab maudhu'at, kitab hadis-hadis palsu itu, saya yang belum sempat buka, tapi biasanya begitu. Karakter hadis palsu itu ada berlebih-lebihan. Sholat 4 rakaat sama dengan sholat pada Lailatul Qadar. Tidak ada bandingannya. Bahwa sholat qobliyah zuhur pahalanya besar, iya. 4 rakaat, iya. Yang paling muakkadah adalah 2 rakaat, tapi kalau 4 bagus, ada hadisnya sahih. Ya. Tapi kalau ba'diyatul isya yang muakkad 2 rakaat. Dan tidak, kalau 4 juga boleh. Tapi pahalanya ya sudah, kita tidak usah ngurus pahala, yang jelas sholat sunat rawatib itu tujuannya adalah untuk mendampingi sholat fardu kita. Kecuali asar, memang asar tidak ada yang tidak muakkadah, tapi ada juga sholat qobliyatul asar itu ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka penjenengan yang sergap sholat sunat rawatib itu yang urut itu ya. Jadi soal 5 waktu itu namanya sholat rawatib. Imam 5 waktu itu imam rawatib. Jadi bukan sholat sunatnya. Yang sholat sunat itu ya sunat rawatib namanya. Sholat sunat yang tertib, yang ajek itu guna, menurut hadis qudsi Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang yang sholat fardu kemudian didampingi sholat sunat, maka sholat sunat rawatib ini akan menjadi pelengkap, penyempurna bagi sholat wajibnya. Tidak ada sholat sunat yang bisa menutup kekurangan sholat fardu kecuali sholat sunat rawatib. Sholat tahajud hebat, yes. Sholat duha bagus, ya. Tapi fungsinya tidak untuk menutup kekurangan dalam sholat fardu. Yang bisa menutup sesuai dengan hadis qudsi adalah sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Maka sholat sebelum asar pun sebaiknya dilakukan. Kalaupun tidak, ya pokoknya sholat sunat apa saja mengiringi fardu sholat asar. Tapi kalau yang 4 punya dampingan semuanya secara muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Tapi ada loh hadis sahih juga, sahih Bukhari malah, yang menyatakan bahwa Nabi juga sering sholat, bukan sering, selalu sholat sunat ba'diyatul asar. Ya, sholat sunat setelah asar. Ya, karena Nabi di sana, memang kalau di sana di Mekah dan Madinah itu sholat tidak ada tahrimnya, kecuali pas terbenam matahari, itu pas terbit matahari. Tapi setelah subuh kok sholat sunat tuh bisa, boleh, bagus. Sholat asar, setelah sholat asar kok sholat sunat boleh, bagus. Di 2 haramain ini. Jadi nanti kalau penjenengan umroh atau haji, kalau ada setelah sholat asar, kalau ada orang sholat sunat, tidak usah ditegur, karena mereka ada dasarnya. Nabi SAW bahkan tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyatul asar. Tapi para ulama fuqaha sepakat bahwa untuk setelah subuh, setelah asar, disepakati untuk tidak ada sholat sunat di luar 2 masjid ini. Mengapa? Ya memang ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi melarang orang sholat sunat sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar, kecuali lil hadisah, kecuali karena kejadian. Apa kejadian itu? Tahiyatul masjid boleh, sholat jenazah boleh, sholat qadha boleh. Pun jelas nih, mugi-mugi